Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merkur Andrea Putra dengan NIM 231151066 dari kelas pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis manfaat biaya lingkungan usaha ternak babi, studi kasus di Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Yang pertama, latar belakang. Usaha ternak babi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan serta memenuhi kebutuhan protein hewani. Di Desa Amper Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, usaha ini berkembang cukup pesat dan menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat. Namun di balik manfaat ekonominya, aktivitas ternak babi juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara akibat limbah ternak, serta potensi gangguan kesehatan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan analisis manfaat dan biaya lingkungan untuk menilai kelayakan usaha ternak babi secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun dampak lingkungan, guna mendukung pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Tujuannya yang pertama ada untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum kegiatan usaha ternak babi di Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Tujuan yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis manfaat ekonomi yang memperoleh dari usaha ternak babi bagi peternak maupun masyarakat sekitar. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisis biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha ternak babi di Desa Ambar Ketawang. Yang terakhir, untuk menganalisis dan membandingkan manfaat ekonomi dan biaya lingkungan dari usaha ternak babi sebagai dasar penilaian kelayakan usaha secara lingkungan dan ekonomi. Selanjutnya ada penjelasan sedikit tentang ekonomi teknik. Ekonomi teknik merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan teknik dan usaha. Ilmu ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan terbaik di antara beberapa alternatif dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, ekonomi teknik juga memperhitungkan nilai waktu, uang, arus kas, suku bunga, dan berbagai jenis biaya yang muncul selama berlangsungnya suatu proyek atau kegiatan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Setelah itu total cost. Total cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selama satu periode usaha. Total cost terdiri atas dua komponen utama, yaitu fixed cost, biaya tetap yang tidak berubah meskipun jumlah produksi naik atau turun, misalnya penyusutan kandang, peralatan, dan biaya tetap lainnya. Setelah itu ada variable cost, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, misalnya pakan, bakalan domba, vitamin, tenaga kerja harian, dan lain-lain. Untuk mencari total cost menggunakan rumus fixed cost ditambah variable cost. Setelah itu ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio atau BCR adalah metode analisis dalam ekonomi teknik yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha atau proyek dengan cara membandingkan total manfaat atau benefit yang diperoleh dengan total biaya atau cost yang dikeluarkan. BCR atau benefit cost ratio dihitung dengan membagi jumlah manfaat dengan jumlah biaya. Rumusnya seperti berikut. Untuk keterangannya, BT adalah benefit pada tahun ke T, CT adalah cost pada tahun ke T, I adalah tingkat diskonto, T adalah tahun ke T. Nah, berikut adalah tabel faktor bunga pemajumukan diskrit dan pengertian NPV. NPV atau Net Present Value adalah metode evaluasi investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh manfaat atau PV benefit dengan nilai sekarang dari seluruh biaya PV cost. Dalam periode tertentu, NPV memanfaatkan konsep nilai waktu uang untuk menentukan apakah investasi menghasilkan nilai tambah secara finansial. Untuk rumusnya seperti berikut. Keterangannya, BT adalah manfaat pada tahun ke T, CT adalah biaya pada tahun ke T, I adalah tingkat diskonto, N adalah periode. Setelah itu ada internal rate of return atau IRR.
adalah tingkat suku bunga atau discount rate yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR merupakan tingkat pengambilan internal suatu proyek. Semakin besar nilai IRR dibandingkan tingkat bunga yang disyaratkan, maka semakin layak proyek tersebut. Interpretasi IRR. Jika IRR lebih dari tingkat diskonto, maka proyek layak. Jika IRR kurang dari tingkat diskonto, maka proyek tidak layak. Untuk mencari IRR menggunakan rumus seperti berikut. Keterangannya, I1 adalah tingkat suku bunga pertama atau menghasilkan NPV positif. I2 adalah tingkat suku bunga kedua atau menghasilkan NPV negatif. NPV 1 adalah NPV positif, NPV 2 adalah NPV negatif. Setelah itu adalah hasil dan pembahasan. Dari tabel 1, pendapatan terbesar pada seluruh jenis usaha ternak babi, baik pembibitan, penggemukan, maupun kombinasi, terutama berasal dari penjualan ternak. Sedangkan penjualan kotoran hanya memberikan tambahan pendapatan yang relatif kecil. Pada usaha pembibitan, total penerimaan per rumah tangga per tahun berada pada kisaran Rp3.678.722 hingga Rp4.082.778. Usaha penggemukan memberikan total penerimaan paling tinggi dibandingkan jenis usaha lainnya, yaitu antara Rp14.296.178 sampai Rp18.425.861 per tahun, yang sebagian besar berasal dari hasil penjualan ternak. Sementara itu, usaha kombinasi menghasilkan penerimaan tahunan berkisar Rp9.644.487 hingga Rp10.734.668. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha penggemukan merupakan jenis usaha dengan penerimaan tertinggi, dan secara keseluruhan pendapatan peternak didominasi oleh hasil penjualan ternak. Setelah itu, dari tabel berikut, biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh peternak pada usaha pembibitan, penggemukan, dan kombinasi meliputi berbagai jenis pengeluaran seperti pembelian gamping, pembuatan serta penyusutan septic tank, sedot limbah, sumbangan semen, sumbangan hajatan atau duka, iuran organisasi, kegiatan 17 Agustus, konblok, ronda malam, hingga sumbangan neon. Total rata-rata biaya lingkungan per rumah tangga per tahun pada usaha pembibitan mencapai Rp1.755.090 perak. Pada usaha penggemukan sebesar Rp2.129.833, sedangkan pada usaha kombinasi sebesar Rp2.728.404. Komponen biaya terbesar pada ketiga jenis usaha tersebut berasal dari sumbangan hajatan atau duka, kemudian diikuti oleh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan iuran sosial. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ternak babi jenis kombinasi menanggung biaya lingkungan paling besar dibandingkan dua jenis usaha lainnya. Setelah itu ada analisis pengembangan usaha. Tabel 7 menunjukkan hasil analisis pengembangan usaha ternak babi pada tiga jenis usaha, yaitu pembibitan, penggemukan, dan kombinasi. Berdasarkan indikator BC, rasio NPV, dan IRR, baik dari sisi finansial maupun ekonomi. Secara finansial, ketiga jenis usaha memiliki nilai BC lebih dari 1, NPV bernilai positif, dan IRR yang tinggi, sehingga seluruhnya dinyatakan layak untuk dikembangkan. Dengan nilai tertinggi terdapat pada usaha penggemukan. Dari sisi ekonomi, usaha kombinasi menunjukkan kinerja paling baik dengan nilai BC sebesar 1283, NPV sebesar Rp10.932.496, dan IRR sebesar 391% dibandingkan pembibitan dan penggemukan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun penggemukan unggul secara finansial, usaha kombinasi lebih menguntungkan jika ditinjau dari aspek ekonomi dan dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Setelah itu ada analisis sensitivitas jika terjadi kenaikan harga pakan. Tabel 8 menunjukkan bahwa kenaikan harga pakan sebesar 20% dan 30% berdampak pada menurunnya nilai kelayakan usaha pada ketiga jenis, yaitu ternak babi,
baik secara finansial maupun ekonomi. Pada kenaikan harga pekan 20%, seluruh jenis usaha masih tergolong layak secara finansial karena nilai BC rasio masih di atas 1, dengan usaha pembibitan dan pengemukan menunjukkan nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan usaha kombinasi. Namun, secara ekonomi, usaha kombinasi mulai mengalami penurunan kelayakan karena nilai BC berada di bawah 1 ketika harga pakan meningkat hingga 30%. Nilai BC, NPV, dan IRR kembali menurun pada seluruh jenis usaha. Bahkan, secara ekonomi, usaha kombinasi menunjukkan NPV negatif yang menandakan ketidaklayakan usaha. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pakan paling besar pengaruhnya terhadap usaha kombinasi, sementara usaha pengemukan relatif lebih stabil dibandingkan usaha pembibitan dan kombinasi. Setelah itu, ada analisis sensitivitas jika terjadi penurunan harga babi. Tabel 9 menggambarkan hasil analisis sensitivitas usaha ternak babi di dusun Mejing Wetan dan Mejing Lor tahun 1999 terhadap penurunan harga babi sebesar 20% dan 30%. Untuk 3 pola usaha yaitu pembibitan, pengemukan, dan kombinasi ditinjau dari aspek finansial dan ekonomi. Penurunan harga menyebabkan turunnya nilai rasio BC, NPV, dan IRR pada seluruh jenis usaha dengan dampak ekonomi yang paling berat hingga memunculkan NPV ekonomi negatif pada usaha pembibitan dan pengemukan. Usaha kombinasi tampak lebih tahan terhadap resiko karena rasio BC serta NPV finansialnya masih tinggi dan tetap bernilai positif meskipun IRR ikut menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola kombinasi relatif lebih menguntungkan dan aman terhadap fluktuasi harga. Sementara usaha yang hanya fokus pada pembibitan atau pengemukan saja menghadapi kemungkinan kerugian yang lebih besar ketika harga babi turun. Setelah itu ada analisis sensitivitas jika terjadi peningkatan biaya lingkungan. Tabel 10 menguraikan sensitivitas usaha ternak babi terhadap kenaikan biaya lingkungan sebesar 40% dan 50% untuk 3 pola usaha yaitu pembibitan, pengemukan, dan kombinasi. Kenaikan biaya ini menurunkan rasio BC pada semua jenis usaha, namun hanya pembibitan yang jatuh di bawah angka 1 sehingga secara finansial tidak lagi layak karena NPV-nya berubah menjadi negatif. Sebaliknya, usaha pengemukan dan kombinasi masih memiliki rasio BC di atas 1, NPV positif, dan IRR yang meskipun menurun tetap menunjukkan pengembalian investasi yang menarik. Dengan demikian, peningkatan biaya lingkungan terutama memperburuk kelayakan usaha pembibitan, sementara pengemukan dan kombinasi masih cukup tangguh dan layak dikembangkan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, usaha ternak babi jenis pengemukan merupakan alternatif yang paling menguntungkan apabila ditinjau dari sisi finansial karena mampu memberikan pendapatan tertinggi bagi peternak, sedangkan dari sisi ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, usaha jenis kombinasi merupakan pilihan pengembangan yang paling baik. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa penurunan harga babi memberikan dampak paling besar terhadap pendapatan peternak dibandingkan dengan kenaikan harga pakan maupun peningkatan biaya lingkungan. Usaha pembibitan terbukti menjadi jenis usaha yang paling rentan terhadap perubahan tersebut, sementara usaha kombinasi relatif paling stabil. Perbedaan hasil penilaian antara sisi finansial dan ekonomi menunjukkan bahwa nilai kelayakan secara finansial lebih tinggi karena analisis ekonomi telah memasukkan faktor penyesuaian harga shadow price serta biaya lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.